Aduh, sorry. Apa nih? Being recorded. Oh, oke. Oke, thank you. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Terima kasih teman-teman dari FBBA, BEM ya, BEM FBBA, Universitas Muhammadiyah Semarang ya. Apa tuh? UMS? Apa gimana? UMUS? Unimus, Mas. Unimus. Unimas, oh ya Unimas. Unimus, Mas. Oh, Unimus. sorry. Iya. Tidak. Unimus ya. Terima kasih teman-teman ya untuk kesempatannya. Jadi ceritanya gimana nih? Kita nih belajar bareng kan ya? Belajar bareng ya. Ya, ngomong-ngomong nih, saya mau nanya-nanya dulu nih sebelum kita lanjut ya. Kalau boleh tahu ini penengahnya siapa ya? MC atau moderatornya siapa? Saya moderatornya, Mas. Oh, Saya ya. Dewi selaku moderator. Oke, Miss Dewi ya. Saya panggilnya Miss. Mohon maaf ya, ini Miss gitu ya. Yes. Atau Mas Mbak kita nggak boleh ya. Mas Mbak gitu ya. Oke, Miss Dewi, terima kasih. Terus ini kita harus formal kah atau enggak juga? Bebas ya? Iya, bebas, Mas. Santai saja seperti itu, kayak diskusi biasanya. Oke, sip. Itu yang saya inginkan. Maksudnya nyantai aja gitu kan ya. Oke, sebelumnya teman-teman apa namanya sistematikanya gimana nih ceritanya? Kita ceramah apa? Saya ceramah aja atau nanti mau dengar diskusi atau gimana nih? Nah, ini kan tadi kan saya sudah bacakan CV dari Mas Fikri seperti itu. Nantinya itu ada bedah soal TOEFL yang tadi dikerjakan teman-teman seperti itu, dan materi-materi yang akan Mas Fikri sampaikan kepada teman-teman, tips, trik seperti itu bisa, Mas. Setelah materi, kita nanti akan ada sesi tanya-jawab atau diskusi, kemudian selesai terus penutup, Mas, seperti itu. Seperti diskusi seperti biasanya. Oke. Untuk ini ya, untuk semua subjek berarti ya, listening, structure, reading semuanya kalau bisa gitu ya. Ya, kalau waktu mencukupi seperti itu. Oke, siap. Nanti ada sesi ini nggak? Mungkin diskusi tanya jawab atau gimana gitu? Iya, Mas. Ada setelah materi. Oke, kalau gitu kira-kira nih saya bisa ceramah searahnya berapa menit nih kira-kira? Kurang lebih 1 jam. 1 jam lah ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti minta tolong diingetin ya. Ya, Mas. Oke, sip. Kalau gitu kita coba sambil memenuhi waktunya ini karena udah telat juga, mohon maaf sekali lagi. Kita coba nanti bagilah ya, nanti mungkin beberapa menit untuk per subjeknya, atau bahkan ada yang belum dapat terjelaskan, mungkin beberapa menit yang belum dijelasin, nanti kita bahas di diskusi gitu aja ya. Oke. Sambil saya bukakan si materinya, teman-teman by the way pada dapat ininya nggak, filenya nggak, file soal-soal yang dikerjain tadi, dapat nggak tuh? Enggak ya? Kalau gitu sebentar saya coba carikan dulu. Tadi langsung keluar hasilnya nggak ya teman-teman? Miss Dewi, tadi keluar hasilnya nggak? Iya, Kak, tadi keluar hasilnya. Langsung keluar hasilnya? Oke. Iya, Kak. Ya. Saya mau minta. Dibagikan tadi. Saya mau minta tolong dong. Coba ya, raise hand yang dapat 500 ke atas, silakan di raise hand. Coba. Saya pengen lihat. Ada nggak yang dapat 500 ke atas? Kok nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya udahlah, kita langsung aja. Sorry. Wait. Sebentar. Gimana? Seminar. Oke. Kita coba cek dari si listeningnya dulu ya, dari listening sectionnya dulu. Saya coba cek sound dulu, kedenger nggak di teman-teman? Wait. Share screen sebentar ya.
share screen. Nah, audionya belum. Sebentar. Audio. Oke. Kelihatan tuh teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, ini sekalian saya tandain jawaban-jawabannya udah bener ya. Jadi kita bisa langsung diskusi aja gitu. Sebentar, audionya saya coba putar dulu, coba didengerin kira-kira cukup jelas nggak? Sebentar. Nah, sambil nunggu ya. Pada dasarnya si TOEFL ini, Section 1. nah, pada dasarnya si TOEFL ini, soal TOEFL ini, dia kan ini ya berpola ya sebenarnya. Jadi ada pola-pola tertentu. Kayak misalkan untuk semua subjek ya, kayak misalkan listening. Ada pola-pola tertentu yang mana kalau misalkan pola pertanyaannya kayak gitu, misalkan kayak misalkan audio pertama apa, audio kedua gimana, biasanya nanti bakal jawabannya kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya semuanya berpola. Kayak di structure juga sama. Terus di reading apalagi gitu kan ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bahkan kita sering banget ketemu dengan kayak pola pertanyaannya sama nih kayak dengan nomor yang ini, nomor ini. Itu sering banget. Nah, sebenarnya meskipun tujuan inti dari TOEFL test itu kan memang untuk menguji sejauh mana kita memahami dari konteks yang ada di si soalnya itu kan, entah kalau listening ya dari audio percakapannya atau dari structure-nya atau dari si reading ya berarti konteks bacaannya itu. Pada dasarnya sebenarnya itu kan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita memahami itu. Tapi misalkan bisa dibilang kayak apa ya, kayak tips trik. Kalau dibilang tips atau trik itu kayak kesannya negatif gitu, tapi padahal sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya ada ininya ya, jadi kalau kita udah tahu polanya, ya udah cara ngerjainnya gitu aja gitu kan. Misalkan pola pertanyaannya kayak gini, berarti cara ngejawabnya kayak gini. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Yang mana sebenarnya pola-pola ini banyak banget dibahas sebenarnya di beberapa sumber pembelajaran, entah di kelas-kelas offline, kelas-kelas online, maupun mungkin di buku-buku pelajaran, bahkan di buku-buku pun juga banyak gitu kan. Teman-teman juga bisa cari itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman tipe orang yang bisa self study, silakan baca-baca buku-buku soal TOEFL itu pasti pasti yang dibahas adalah si pola-polanya itu. Nah, coba kedengeran nggak nih? Listening comprehension. Find the directions for this test in your textbook. Kedengeran ya? Oke, sip. Thank you, Mas. Kita coba ke si ini dulu aja ya, listening, tapi bagian yang terakhir dulu, dari yang terakhir dulu. Jadi part A di listening kan nomor 1 sampai 30 gitu kan ya. Terus part B itu yang long conversation atau long dialogue itu kan biasanya 8 sampai 10 soal ya. Terus nanti part C sisa-sisanya. Nah, kita ke part C dulu ya. Coba silakan dilihat dulu. Part C. Masih ingat nggak teman-teman tadi yang dibahas soal apa gitu? Udah agak lupa mungkin ya. Nah, ini ya part C ya. Kita cek sebentar audionya part C. In what course is this lecture probably being given is C, astronomy. You should fill in C on your answer sheet. Salah satu tipsnya teman-teman ya sebenarnya di saat kita ngerjain bagian listening. Jadi secara kronologis si listening ini kan dibagi ke dalam 3 bagian gitu ya, part A, B, C gitu ya. Nah, biasanya di awal-awal setiap part itu kan suka ada narator yang dia ngomong bla 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 dulu gitu kan, ngomong soal apa lagi ya. Yang mana biasanya audionya itu ada ditulis di situnya di lembar soalnya gitu kan. Nah, sewaktu si naratornya ngomong, dalam artian belum masuk ke audio si soalnya, ada baiknya teman-teman coba baca poin-poin jawabannya itu. Nah, dengan teman-teman ngebaca poin-poin jawabannya itu, paling enggak, at least teman-teman bisa coba nebak-nebak, oh kayak ini pertanyaannya soal ini nih. Jadi teman-teman lebih siap dalam menghadapi si soalnya itu. Karena teman-teman udah at least punya gambaran, oh ini kayaknya soal ini nih.
Terus pas ngedengerin nanti baru ternyata iya kan soal ini, terus baru lebih yakin. Nah, termasuk di bagian si part B sama part C ini. Dan biasanya naratornya cukup panjang ngomongnya gitu kan ya, sebelum masuk ke bagian soal. Itu pertama. Jadi di saat narator ngomong, lebih baik kita coba untuk baca poin-poin jawabannya. Kalau bisa semuanya, semua poin-poin jawaban. Misalkan di part C gitu ya. Kalau bisa, selagi si narator yang ngomongin soal ini dari part C, direction, this part of the test consists of bla bla, sampai terakhir ini, nah ya kan, cobalah kita, untuk ngebaca poin-poin jawabannya ini. Kalau bisa sampai akhir. Terus dikira-kira juga tuh, misalkan ya, nomor 38 nih ada tentang turis, professional dancer, students, traditional musician. Nah dari kata-kata itu, wah kayaknya ini bakal ngebahas soal apa nih? Gitu kan ya. Nah, cobalah untuk nebak-nebak. Terus kita juga bisa coba nebak kayak misalkan bagian yang pertama nih kayaknya dari nomor 38 sampai nomor berapa deh gitu kan ya. Dari mana? Dari konteksnya. Kayak misalkan kita di sini ada turis, professional dancer, students, traditional musicians. Terus kita coba lihat ke nomor 39 pasti masih sama berhubungan, ke 40 pasti masih berhubungan. Minimal di bagian part C ini penomorannya minimal 3 nomor minimal, tapi umumnya 4, jadi dibagi 4 biasanya. Kalau enggak kadang ada juga yang 3, 4, 5, kadang kayak gitu juga bisa gitu. Nah terus kalau udah, baru pas waktu ngedengerin kita coba sambil ngedengerin, sambil ngebaca si poin-poin jawaban ini. Karena biasanya si poin-poin jawaban ini atau si penomorannya ini dia itu diurutkan secara kronologis dari si audionya itu. Si audio soalnya itu apa sih bacaannya itu. Jadi misalkan gitu ya, bacaannya let's say kalau misalkan ditulis gitu ya, misalkan ada 30 baris misalkan. Nah, biasanya penomoran awal-awal ini dia akan muncul di awal-awal audio. Nah, dia urut ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Jadi misalkan di sini bagian pertama misalkan 38 sampai 41 misalkan gitu ya. Nah, kemungkinan besar si nomor 41 ini karena dia yang terakhir di bagian ini, maka kemungkinan besar dia akan ditaruhnya di paling akhir si audionya itu. Jadi secara kronologis dia ngurut. Terus misalkan teman-teman sambil ngedengerin si audionya sambil nengeri sambil nandain gitu ya, nandain si poin-poin jawaban ini. Misalkan ya, kita udah sampai nomor 38 nih sambil ngedengerin gitu ya. Oh, kayaknya nomor 38 udah dapat jawabannya nih, kayaknya tentang yang ini gitu. Habis itu ke nomor 39 sambil kita ngedengerin, oh kayaknya tentang ini nih, udah dapat. Nah, misalkan kita udah coba ngebaca si 39 misalkan ya, nomor 39 tentang ini bla 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 bla. Terus kita ngedengerin soal si audionya itu. Terus tiba-tiba di bagian audionya yang kita dengerin itu tiba-tiba nge-mention kata-kata yang dia itu ada di mention di poin-poin jawaban di setelahnya. Misalkan kita lagi fokus ke nomor 39. Ternyata si audionya udah ngomongin atau ada mention beberapa hal, beberapa kata-kata yang ada di nomor 40. Nah, kemungkinan besar nomor 39 kita udah ke-skip. Karena pembahasannya pasti sebelumnya. Gitu. Jadi dia kronologis gitu ya. Itu salah satunya, bisa juga. Atau teman-teman bisa coba fokus aja, fokus ngedengerin. Biasanya disarankan untuk misalkan teman-teman tipe orang yang bisa fokus untuk ngedengerin doang tanpa sambil ngebaca, ya dengerin aja sambil merem. Gitu ya, sambil merem, sambil coba untuk difokuskan, sambil didengerin sampai akhir, kalau udah baru melihat poin-poin jawabannya. Toko-toko. Kita coba cek ya ke si bagian yang pertama dulu. Dance of the Hawaiian Islands, and we'll see a video of Sebentar ya, dari awal audionya dulu. Read A. Philosophy, B. Meteorology, C. Astronomy, D. Photography. The lecture concerns a lunar eclipse, a topic that would typically be discussed in an astronomy class. The choice that best answers the question, in what course is it? Here is another sample question. Sorry, ini audionya tuh nggak ada bagian-bagiannya gitu, jadi harus manual nyarinya sebentar ya. Today, 2, 3.
Nah, Here is another sample question. You will hear, according to the speaker, which of the following occurs during a lunar eclipse. You will read A. The Earth's shadow moves across the moon. B. Clouds block the view of the moon. C. The moon moves between the Earth and the sun. D. The sun can be observed without special equipment. From the lecture, you learn that a lunar eclipse occurs when the Earth moves between the sun and the moon, and the shadow of the Earth passes nah, across biasanya juga di akhir-akhir dari si narator ngomong ini, the question. nanti kan sebelum dia masuk ke bagian soal-soal, itu dia bakal ada narasi lagi tuh, kayak misalkan, listen to the question number 38. Questions 38 to Nah ini misalkan barusan nih, question 38 to 41 misalkan. Nah terkadang si naratornya suka ngomong gini, misalkan listen to the to the information about apa gitu. Jadi listen to bla 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 about apa, kadang gitu. Atau listen to the information misalkan from lecturer misalkan, atau dari siapa. Kadang suka ada informasi-informasi yang dia itu bisa kita jadikan clue untuk apa sih dia kira-kira bakal ngebahas tentang apa di situ ya. Terkadang si narator suka bilang kayak gituan sebelum si audionya pindah ke si audio intinya. Nah, kita coba lihat ya yang nomor 38 sampai 41. Listen to a part of a talk about a type of Nah, gitu kan. dance. Naratornya barusan bilang, listen to the type of a dance atau apalah gitu ya, tentang dance itu. Nah, pasti si PCC ini dia bakal ngebahas tentang si dance itu. Jadi, at least kita jadi ada gambaran, oh nanti si PCC ini ngebahas tentang dance nih gitu kan. Let's see. Good afternoon. In today's class, we're going to continue our discussion of dance around the world. Nah, sambil kita dengerin, sambil kita coba ngurutin ya, sambil kita ngurutin baca si poin-poin jawabannya ini ya. Dari 38. Nah, karena ada kayak gini-gini, kita maka coba fokuskan untuk ke si subjeknya. Kira-kira siapa? Ada siapa saja di situ gitu kan ya. Nomor 39 berarti apa nih? It will different from the one today. Nanti sambil kita dengerin. Mungkin ini terkait dengan si kegiatannya ini gitu ya. Coba ya. With a look at the hula, a dance of the Hawaiian Islands. And we'll see a video of a traditional hula dance. Today, when we hear the word hula, most of us think of women in grass skirts, swaying to ukulele music while tourists take pictures. The traditional version, though, is quite different from the dance as it is performed today. Nah, itu yang menjawab ke nomor 39 barusan tadi. The traditional hula was danced by both men and women who had been trained at special schools. It was accompanied by rhythmic chanting. The chants and the dances were originally performed to honor the gods, promote fertility, or praise great Hawaiian leaders. The traditional hula was banned by missionaries from New England around 1820, and the hula dance itself survived only in a radically different form. The performance you'll see on the screen this afternoon, though, is as much like the original dance as possible. Even the costumes the dancers are wearing are authentic. Now let's turn down the lights and watch. Nah, sebenarnya tanpa kita ngedengerin audio pertanyaan-pertanyaan, misalkan number 38, what is bla bla bla, terus number 39. Nah, sebenarnya tanpa ngedengerin soal-soal itu, kita bisa tetap ngejawab sebenarnya. Asalkan kita fokus tadi dan kita berusaha untuk tembak-tembak. Tapi untuk lebih memastikan, ya mending tetap didengerin si poin-poin pertanyaannya. Kita coba cek ya, nomor 38. Number 38. Who is the audience for this lecture? Oke. Siapakah audiensnya? Kemungkinan si student, murid-murid. Terus kira-kira siapa yang ngomong ini, kira-kira siapa? Kalau dari sini kemungkinan ya mungkin kalau nggak guru gitu ya. Karena di sini apa hubungannya ya antara ada yang kasih tahu dan ada yang kasih tahu. Kemungkinan karena ini sebuah pelajaran atau pembelajaran, ya udah sih dapat dipastikan antara mungkin kalau misalkan yang ditanyakan adalah siapa yang ngomong gitu ya.
Mungkin jawabannya bisa jadi kalau nggak teacher atau mungkin dance teacher bisa jadi, atau mungkin lecturer atau lecturer ya. Terus students. Number 39. What can be inferred about the dance that the audience will see? Apa sih namanya? Yang invert itu kayak ini ya, kayak apa sih, kayak tersirat gitu lah. Apa yang dimaksud gitu ya. Jadi kurang lebih gimana sih gitu kan. Nah, tadi kurang lebih dibilang sama si lecturer kalau apa yang akan kalian lihat sekarang ini, yang kalian tonton ini akan berbeda dengan apa yang kalian bisa lihat in real life sekarang ini gitu ya. Jadi kan tadi diceritain aslinya si hula itu ya, si hula itu, tarian hula itu aslinya apa tadi, kayak untuk sesembahan atau apa, kayak kalau nggak tadi soal dewa-dewa kayak gitu. Terus kostumnya juga sedikit berbeda gitu ya. Mereka ada kata skulls, bukan sekolah, bukan ya, tapi skulls apa sih, tulang-tulang, atau mereka pakai tulang-tulang dan lain sebagainya. Terus nah ini yang nomor 40 kira-kira tentang apa nih? Number 40. What effect did New England missionaries have on the traditional hula dance in around 1820? Nah, apa yang terjadi yang berhubungan dengan siapa tadi, missionary gitu ya? Coba kita cek tentang New England missionary atau pemerintahan England ya. From the lecture, you Jauh banget ini. Sebentar. Traditional version, Nah, though, coba ya. is Dari sini coba kita cari bagian yang soal apa sih, New England missionary atau apa sih namanya, pemerintahan New England itu dulu ya. Apa yang terjadi gitu ya. quite different from the dance as it is performed today. The traditional hula was danced by both men and women who had been trained at special schools. It was accompanied by rhythmic chanting. The chants and the dances were originally performed to honor the gods, promote fertility, or praise great Hawaiian leaders. The traditional hula was banned by missionaries from New England around Nah, itu 1820. ya. The traditional hula dance was banned by English missionary di tahun berapa gitu tadi ya. Nah, was banned atau di ban, ban tahu ya, ban jadinya banned, was banned jadi di ban, apa ban, dilarang gitu kan ya. Maka ke sini tuh ini ya, mereka melarang ya, sama dengan prohibit, they prohibited it gitu ya. Terus nomor 41 tadi. Nah, biasanya di penomoran paling akhir di apa sih namanya, di suatu bagian di part C ini kan tadi dibilangnya 38 sampai 41. Nah, misalkan di nomor 41-nya ini biasanya kalau misalkan diawali dengan verb, dengan kata kerja, misalkan ini kan pakai verb semua ya, ada attend, go, perform, ada watch. Nah, biasanya yang akan ditanyakan di soal itu adalah biasanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Biasanya itu. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, atau apa yang akan mereka lakukan. Biasanya itu. Nah, coba kita lihat apakah itu soalnya. Tapi biasanya di situ sih. Karena kan biasanya suka di akhir-akhir audionya itu kadang suka dikasih apa sih, diakhiri dengan kayak misalkan let's bla 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 misalkan, atau let's bla bla, atau kadang biasanya kalau dengar pembahasannya soal bukan room tour sih, kayak tur ini loh, study tour kan suka kadang ada kayak gitu kan, study tour study tour misalkan ke museum apa,
Terus ntar si petugasnya itu ntar ngejelasin tentang misalkan salah satu fasilitas yang ada di museum tersebut, biasanya kan ngejelasin di sini akan ada bla 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 bla. Terus ntar di akhir-akhirnya dia bilang kurang lebih seperti itu penjelasan tentang fasilitas yang ini. Mari kita lanjut ke fasilitas yang lain. Kita akan menuju ke bla bla bla. Nah, kadang seperti itu. Biasanya kalau untuk yang study tour kayak gitu, polanya cukup mudah ditebak. Biasanya kayak gitu. Diawali dengan welcome to bla 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 bla. In this facilities we will bla bla bla. Terus nanti akhir-akhirnya kayak gitu. Nah, ini juga kurang lebih bisa jadi kayak gitu kalau misalkan soal lecture gitu ya. Perkuliahan. Terkadang bisa jadi. Nah, kita coba lihat ya. Soalnya sudah apakah seperti itu? Kalau kan iya, berarti jawabannya ada di akhir-akhir. Yang mana biasanya di kalimat terakhir dari si audionya. What effect did New England missionaries have on the traditional hula dance in around Tadi untuk 1820? nomor dulu ya. Sebentar. Nomor 41. Number 41. What will the audience for this talk do next? Nah, ternyata iya. Yang ditanyakan adalah what will the audience do next? Apa yang si audience itu akan lakukan selanjutnya? Nah, maka jawabannya ya di akhir-akhir. Di akhir audio tadi dia bilangnya apa ya? Coba kita lihat. The hula, a dance of the Hawaiian Islands. And we'll see a video of a traditional hula dance. Today, when we hear the word hula, most of us think of women in grass skirts, swaying to ukulele music while tourists take pictures. The traditional version, though, is quite different from the dance as it is performed today. The traditional hula was danced by both men and women who had been trained at special schools. It was accompanied by rhythmic chanting. The chants and the dances were originally performed to honor the gods, promote fertility, or praise great Hawaiian leaders. The traditional hula was banned by missionaries from New England around 1820, and the hula dance itself survived only in a radically different form. The performance you'll see on the screen this afternoon, though, is as much like the original dance as possible. Even the costumes the dancers are wearing are authentic. Now let's turn down the lights and watch. Nah, dia bilang, now let's turn down the light and watch. Jadi, now let's turn down the light. Mari kita matikan lampunya, terus let's watch. Mari kita lihat. Lihat apa? Ya, lihat si video itu. Kan di awal-awal tadi bilang ada soal nonton video. Jadi yang lebih masuk ke sini ya yang si deltanya ya. Watch di video. Kurang lebih begitu. Sebentar ya, coba saya carikan ini. Apa namanya? Materi tentang skill tuning untuk dunia sekitar ya. Ini dua nih. Sebentar. Jadi kalau untuk polanya si bagian part C sama part B itu sebenarnya sama aja. Jadi dia kan sama-sama panjang ya, cuma bedanya kalau di part B ya dia audionya ada 2 dan biasanya cowok cewek. Kalau yang di part C ya monolog cuma 1 audio doang depannya. Sebentar. Saya mau masuk tunjuk nih si ini sebentar ya. Maaf kayaknya nggak benar. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pertama-tama kita bisa coba untuk mengantisipasi si topiknya.
Jadi sambil kita dengerin si narator yang ngomong, jadi maksudnya sebelum si pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu ya. Jadi waktu narator yang ngomong, kita bisa coba mengantisipasi topiknya apa. Biasanya kita bisa nyari dari awal-awal, penomoran awal. Karena biasanya penomoran awal ini dia akan terletak di awal-awal audionya ngomong gitu kan ya. Dan ini mirip dengan bagian reading strukturnya, struktur dari si listening dan si reading ini. Jadi di awal-awal itu biasanya bakal dijelaskan penjelasan secara garis besarnya dulu. Jadi apa tuh kalau dalam bahasa akademis itu deduktif ya, apa induktif ya gitu lah pokoknya. Jadi mengerucut ke bawah gitu ya. Jadi penjelasannya dari umum dulu ke detail ke khusus. Nah, sama di listening juga sama, dan di reading juga sama. Jadi di awal-awal akan dijelasin dulu secara garis besar. Dia itu mau ngejelasin soal apa, atau penjelasannya tuh mau mengarah kemana, mau dibawa kemana, itu biasanya di awal-awal audio gitu. Nah, makanya di sini biasanya kita bisa mengantisipasi topik yang akan mereka bahas itu dengan melihat di penomoran awal-awal. Nah, bisa dengan dari nomor 1 atau 2 atau 3 nomor. Biasanya dari 1 nomor bisa kita coba lihat. Ya, misalkan di sini ya, di sini ada kata-kata find work on campus, work in the employment office. Seadanya apa lagi? Ada kata-kata apa lagi? Nah, dari keempat poin jawaban itu kita bisa coba simpulkan, oh kayaknya ini berhubungan dengan kerjaan di kampus, atau mungkin tentang kerjaan yang mana apa nih, employment office, atau mungkin cari kerja di kantor tenaga kerja mungkin gitu kan ya. Atau mungkin di sini karena ada student-student, ada murid-murid dan ada kerjaan-kerjaan, mungkin bisa jadi seorang murid yang lagi nyoba nyari kerjaan di kampus, bisa jadi juga kayak gitu. Nah, maka di sini kurang lebih, nah ini ya, bisa disimpulkan bahwa oh kayaknya nih tentang ini deh, nyari kerjaan di kampus, looking for a job in campus. Jadi nyari kerjaan di kampus. Mungkin kalau di Indonesia aneh ya, kayak nyari kerjaan kok di kampus gitu kan. Nah kalau di US ya udah wajar sih. Jadi kayak biasanya di kampus itu suka ada bagian tertentu yang apa sih namanya, kayak dia ngasih informasi kerjaan gitu nah. Entah part time, entah full time gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan mungkin kayaknya entah ya, mungkin kalau di kampus teman-teman barangkali ada. Kalau di kampus saya dulu sih nggak ada, dan setahu saya di beberapa kampus di Indonesia memang nggak ada. Ya nyari kerjaan ya nyari sendiri, nyari informasi sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Terus oke, cara pertama cobalah untuk mengantisipasi topiknya. Ini agak lama banget ya loadingnya. Lucu. Gitu loh. Maaf teman-teman. Ini device-nya kurang support. Sorry. Nah ini selanjutnya kita bisa mencoba mengantisipasi isi pertanyaannya. Hilang. Gitu. Nah, kita bisa coba untuk mengantisipasi pertanyaannya dengan cara yaitu tadi kita bisa coba mengkonklusikan, menyimpulkan dari poin-poin jawaban yang ada di situ. Biasanya kalau diawali dengan kata kerja atau verb, yang ditanyakan biasanya adalah apa. Ini kan what does, apa yang mereka kerjakan, atau apa yang dia lakukan, atau apa yang terjadi sebelum itu, atau apa yang terjadi, atau apa yang diceritakan. Jadi bisa juga kalau diawali dengan kata kerja. Terus kalau misalkan ini ya tentang tempat-tempat, nah in the library, in the classroom, sudah pasti yang ditanyakan adalah tempatnya. Terus kalau misalkan yang ditanyakan apa nih, soal angka-angka ini ya, apa nih, no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Nah ini mungkin frekuensi mungkin, atau durasi bisa jadi gitu ya. Terus kalau misalkan yang ditanyakan, nah misalkan ini yang nomor 4 nih, berarti kapan gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus nomor 5 ini juga sama nih, diawali dengan verb, kata kerja, berarti kita bisa menyimpulkan kemungkinan dia akan menanyakan tentang apa gitu ya. Nah biasanya kalau di akhir-akhir kayak yang saya bilang tadi,
Kalau misalkan poin-poin jawabannya berawalan verb dan itu di penomoran akhir-akhir, biasanya yang akan dikatakan adalah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terus, setelah kita antisipasi topik dan antisipasi si pertanyaannya, kita bisa melakukan ini. Ini cara ini berlaku untuk si part B sama part C ya. Jadi sama aja, polanya sama. Part B sama part C sama aja. Nah, terus selanjutnya kita bisa menentukan si topiknya. Dengan cara apa? Setelah kita tadi nyoba nebak dari baca poin jawabannya, nah kita coba sambil ngedengerin. Nah ini yang tadi ceritanya sebelum kita ngedengerin audio pertanyaannya ya. Nah ini ceritanya audionya udah jalan nih, yang penjelasan dari si audionya. Ini berarti yang part B ya, karena ini ada 2 audio. Yang part B, mereka ngobrol ya. Nah, misalkan diawali dengan ini ya. You can't believe what I just got. I bet you got a new car you've always wanted. No. Oh, now. How in the world did you figure that out? Misalkan gitu ya. Nah, ini kurang lebih kan 3 audio pertama gitu lah ya. Intinya dia audio di awal-awal lah. Nah, dari awal-awal audio itu kita bisa coba untuk menyimpulkan, oh kayaknya topik pembahasannya bakal soal ini nih. Karena dia ngebahas tentang tadi apa nih? New car, ya. Terus apa lagi nih? Kayaknya itu sih tentang new car. Nah, maka kemungkinan besar pembahasannya adalah tentang new car. Nah, di sini kemungkinan disimpulkannya a new car that the man just got. Jadi sebuah mobil baru yang mana mobil barunya si cowok. Gitu. Nah, kita bisa coba untuk menentukan si topiknya dari situ awal-awal audio. Ya cuma ini topik, karena kalau kita udah tahu topik apa yang akan dibahas, at least kita ada gambaran gitu kan. Oh, ini bakal seputaran tentang ini nih. Oh, ini seputaran ini. Nah, biasanya di TOEFL ini biasanya pembahasannya entah di listening maupun reading, pembahasan materi pembahasannya itu biasanya berhubungan tentang US. Pokok ke-Amerikaan lah, entah pelajaran-pelajaran di sana atau mata kuliah di sana, atau mungkin kayak misalkan aktivitas-aktivitas yang orang-orang sana biasa lakukan, kayak misalkan ngebahas tentang liburan, misalkan liburan kemana, atau misalkan kayak kayak misalkan tadi study tour gitu ya, study tour kemana, dan biasanya lokasi-lokasinya dapat di US itu biasanya. Terus kalau enggak, kadang soal informasi-informasi yang dia itu berada di US atau informasi-informasi yang sifatnya global tapi dari sudut pandang US, itu juga sering. Kayak misalkan ngomongin soal COVID misalkan, ngomongin soal vaksin misalkan, yang mana itu bisa jadi yang terjadi di sana atau dari sudut pandang US, itu juga bisa. Nah ini ya, selanjutnya kita bisa coba untuk menyimpulkan tentang ini ya, who, what, when, where, sama dengan yang kayak tadi kita lakukan dari pertanyaan-pertanyaan itu ya. Terus nah ini, you can try to listen to the audio, and also you can try to read the answer point in order. Jadi teman-teman bisa coba sambil dengerin, sambil ngebaca poin-poin jawabannya, sama yang kayak tadi saya bilang. Karena dia itu kronologis gitu ya, jadi kita bisa sambil melakukan kedua-duanya berbarengan. Kayak misalkan di nomor 1 kita udah baca duluan nih, misalkan ya ada checking point, saving account, money market account, ambil deposit account. Terus di nomor 2 kita sebelum kita ngedengerin audionya ya, kita udah baca duluan nih pura-puranya. Nomor 2 ada tentang form, account, habis identification, sama cek. Nah, terus sambil kita dengerin, seret, bla 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 bla. Terus baru dia ada ngomongin, it's a checking account that I'm interested in. Nah, maka kemungkinan ada dimension nih gitu kan ya. Wah, kayaknya ini deh, kayaknya jawabannya alpha deh. Nah, maka coba tandain dulu gitu kan. Terus
Jump to the next number. Lanjutkan nomor selanjutnya. Kita coba lihat ke nomor selanjutnya. Terus I can help you, bla bla. Terus ada di sini. And then I need to see some identification. That's about all there is. Nah, oh kayaknya ini deh yang dimaksud deh, gitu kan ya. Oh kayaknya abuse of identification deh. Nah, maka ditandain juga tuh. Jadi urut ya, dia pasti urut. Nih kan, nomor 1 ditemuinya di awal-awal. Terus nomor 2 di bawahnya. Ntar nomor 3 di bawahnya juga. Selanjutnya di bawahnya. Gitu. Jadi ngurut. Baik. Udah sih gitu aja. Nah, kurang lebih kalau part B sama part C kayak gitu. Kita coba ke si part A dulu ya. Kita coba lihat ke si part A. Karena part B sama part C polanya sama. Aduh, sorry ini. Sebentar. Saya lihatin dulu screen-nya. Nah, ini dia. Kita coba ke part A. Di part A, dari nomor 1 sampai 30, terdapat banyak banget pola pertanyaannya sebenarnya. Tapi secara sederhananya, there is a strategy that you can try to do. At least 3 strategies, general strategies. Jadi ada 3 strategi umum untuk to deal with the first section untuk si part A ini. Di part A, karena dia itu kan cuma ada 2 audio doang ya. Jadi audio pertama, audio kedua. Kelihatan? General strategies for A. Nah, yang pertama focus on the second audio. Jadi cobalah untuk lebih fokus ke audio yang kedua. Biasanya jawaban-jawaban dari si part A ini terkandung di audio yang kedua. Jadi cobalah untuk lebih fokus untuk mendengarin si audio yang kedua. Tapi kalau bisa tetap harus fokus juga dari audio yang pertama. Jadi audio pertama coba didengerin, tapi audio kedua lebih didengerin lagi. Karena kebanyakan jawaban-jawaban itu ada di audio kedua. Ya, pertama, fokus on the second audio. Terus yang kedua, penggunaan sinonim. Sebentar ya, ini kayaknya kelihatannya kecil, tapi saya tulis dulu aja deh. Terus nanti saya gedein. Sinonim sama yang ketiga, apa namanya? Avoid same or similar sound. Nah, kurang lebih general strategisnya kayak gini. Pertama, lebih fokus untuk audio yang kedua, tapi dari audio pertama kalau dia fokus ya. Terus yang kedua, cobalah untuk nyari sinonim. Jadi instead of using the same word, apa namanya, seperti yang di-mention di audio, lebih baiknya kita cari kata-kata yang mensinonimkan si apa yang dikatakan di audionya. Kayak misalkan si audionya bilang apa yang misalkan ya, this is my red car misalkan. This is my red car. Ini adalah mobil merahku. Nah, cobalah untuk di poin-poin jawabannya itu, cobalah untuk
apa namanya, nyari sinonim dari apa yang dikatakan si audionya. Misalkan tadi I have a new this is my red car gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi sinonimanya bisa jadi ya si car-nya itu bisa jadi nggak pakai mobil. Kayak misalkan mungkin pakai vehicle atau mungkin pakai apa biasanya pakai vehicle sih. Atau transportation atau apalah gitu ya. Nah, intinya cobalah untuk cari sinonim. Dan biasanya kalau misalkan di poin-poin jawaban itu ada dimension kata-kata yang persis dengan apa yang ada di audio, biasanya itu untuk jebakan. Jadi hati-hati. Lebih baik cari audio, cari sinonim. Dan ini berhubungan juga dengan si strategi yang ketiga, avoid same or similar sound. Cobalah untuk menghindari poin-poin jawaban yang mengandung kata-kata yang mana kalau dilafalkan itu mirip atau bahkan sama persis dengan apa yang diucapkan si audio. Karena itu biasanya untuk menjebak juga. Oke, jadi at least 3 ini. Jadi fokus ke yang kedua, terus gunakan sinonim, cari sinonim. Terus yang ketiga, avoid similar sound or exactly the same sound. Kita coba lihat dari si nomor 1 ya. Audionya sebentar. Number 30, that best answers the question based on what is directly stated. Do you think I should leave this chair against the wall or put it Sebentar. somewhere else? Over by the window, I'd say. What does the woman think the man should do? Find the directions for Do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else? Over by the window. Do you think I should leave this chair against the wall? That you have selected. Oke. Maaf ya guys, mungkin si audionya bikin teman-teman agak apa sih, agak terganggu banget. Maaf. Ini nomor 1 ya, coba ya kita lihat nomor 1. Here is an example. You will hear, Do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else? Over by the window, I'd say. Oh, ini what does the woman contohnya think ini. the man should do? You will read, A, open the window. B, move the chair. C, leave the room. D, take a seat. Sama ini sih teman-teman. From the conversation, Kalau si you soal find apa out that namanya, the yang woman si- thinks the man should put the chair over by the window. The yang best si answer part to A the ini question, terkadang what does the woman kita juga bisa think the man should do, ngejawab is B. apa namanya, poin-poin jawaban yang mana, misalkan di bagian poin-poin jawabannya itu ya, di situ ada kata-kata yang mirip-mirip. Nah, coba untuk dihindari. Kayak misalkan, nah ini ya, di sini ada broke, terus ada broken. Nah, teman-teman harus coba untuk curiga. Nah, nanti jangan-jangan di bagian audionya dia ada nyebutin tentang broke. Kalau misalkan iya, nah ini juga ada broken juga kan. Kalau misalkan iya, nah coba lebih fokus. Jadi tentang si broke itu atau kata kerja yang broke itu dia digunakan oleh siapa untuk siapa. Jadi harus hati-hati juga. Apa namanya, penggunaan si kata kerjanya itu. You should fill in B on your answer sheet. Nah, pokok kalau misalkan udah ada musik-musik kayak begini-beginian nih, berarti tandanya kita udah harus mulai siap-siap gitu. Kita coba lihat nomor 1 nih. Kayaknya ini bakal nggak semua listening ke Now dapet ya. let's begin Nanti kita with the langsung coba jam ke structure sama ini. first conversation. Number 1. Did Joan get someone to fix the broken window? No, she did it herself. No, she did it herself. Apa tadi? Apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri? Apa gitu kan? Kalau di situ tadi kurang lebih konteksnya si ininya ya, yang ngebenerin. Siapa yang ngebenerin si broken window-nya? Gitu kan? Jadi ya, karena dia bilang dia ngerjain sendiri, berarti ya udah itu tadi aja yang mengartikan bahwa dia itu ngerjain si broken window-nya sendiri. Kata ke si Bravo gitu, dia pakainya repair ya. Terus kita coba lanjut.
Nah, ini nomor 2 ini agak tricky sebenarnya. Tadi saya udah coba cek. What does the woman say about Nomor Joan? 2, coba silakan ya. Number 2. You're from Mayport? There's a big golf tournament held there every year, isn't there? You're right. That golf tournament really put our little town on the map. Nah, kedengeran nggak tuh? Dia bilangnya, that tournament really put our town on the map. Coba saya tuliskan di chat ya. Put our town on the map. Nah, itu sebenarnya video teman-teman sebenarnya. Jadi put something on the map. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini juga sebenarnya cukup masuk akal juga sih. Jadi kayak apa namanya, turnamen itu membuat membuat kota kita berada di map. Nah, maksudnya adalah kalau di map itu kan biasanya apa yang muncul di map itu ya yang gede-gede kan, atau yang udah terkenal kan, kayak misalkan nama-nama negara gitu kan, nama-nama desa jarang banget muncul di map gitu ya, kecuali desa-desa yang terkenal gitu kan. Nah, di sini maksudnya adalah put our town on the map, maksudnya jadi kayak membuat si townnya itu jadi terkenal. Jadi make something to be famous artinya. Nah, jadi kurang lebih ke si apanya. Jadi golf turnamennya itu membuat si kotanya itu menjadi famous. Put something, put our town on the map. Jadi gitu. Itu kayaknya waktunya nanggung banget ya. Kita lanjut ke si struktur aja kali ya. Gimana, Mbak moderator? Apa? Atau lanjut di listening? Kayaknya udah kelamaan di listeningnya. Iya, boleh Mas. Sebentar saya carikan si selanjutnya. Ini juga saya ingin menyampaikan, mungkin waktunya sampai 2:30 seperti itu untuk penyampaian materi. Nanti dilanjutkan sesi tanya jawabnya 40 menit seperti itu. Oke. Kita coba lihat tipis-tipis ya. Kita coba lihat ya tipis-tipis ya. Dikit-dikit. Masih struktur ini. Struktur. Nah, coba dulu. Oke, untuk bagian struktur saya yakin teman-teman udah tahu pola ininya ya, pola sistematika bagian-bagiannya. Jadi ada 2 bagian gitu kan ya. Kalau di sini kan ada 3 tadi, part A, B, C. Kalau ini ada 2. Yang pertama, part pertama nomor 1 sampai 15. Fill the blank gitu ya. Fill the blank, saya teman-teman udah tahu. Nah, kita coba lihat jadi nomor 1 nih. General strategi untuk si structure ini adalah pada dasarnya ini. Cobalah teman-teman pastikan di si pertanyaannya itu terkandung sebuah syarat mutlak untuk sebuah kalimat. Syarat untuk sebuah kalimat atau syarat terbentuknya kalimat itu apa sih? Subjek, verb, titik gitu kan ya. Jadi entah titik, entah tanda tanya, tanda seru gitu. Intinya ada end mark ya. Syarat mutlak untuk sebuah kalimat. Jadi ada subjek, verb, terus ada titik. Kemudian kalau misalkan di dalam kalimat tersebut terdiri dari lebih dari satu subjek verb, maka butuh conjunction atau konektor gitu ya. Saya yakin udah tahu. Nah, maka kalau misalkan di bagian pertanyaan kok menurut teman-teman kok kayaknya ada subjeknya lebih dari 1, terus kok si verbnya juga ada lebih dari 1, berarti harus ada conjunction atau konektor ya. Jadi pastikan itu
Jadi satu kalimat itu terdiri dari satu subjek, satu verb, dan ada and mark. Kalau misalkan ada dua subjek verb, maka butuh konektor. Entah konektornya di tengah-tengah kalimat atau di awal-awal kalimat. Gitu kan ya. Kalau si konektornya di tengah-tengah kalimat berarti ya udah tinggal ditaruh di situ aja. Kalau misalkan si konektornya di paling depan atau si conjunction-nya di paling depan di kalimat paling di awal kalimat, maka di tengah-tengah kalimat butuh koma gitu ya. Sederhananya gitu. Nah, kita coba lihat dari sini. Pokok intinya itu aja. Cari aja subject verb, subject verb, subject verb. Kalau lebih dari satu subject verb, maka cari conjunction atau konektornya. Jadi nomor 1 kita coba lihat ya. Nomor 1. Kita coba lihat mana verbnya, mana subjeknya, mana verbnya, gitu kan ya. Di nomor 1, based on the premise that light was composed of color. Kayaknya di sini tiba-tiba ada that. Set. Kita coba tandai dulu. Terus mana lagi nih? Karena kalau ada conjunction itu cobalah untuk ditandai dulu aja. Meskipun si that ini bisa jadi dia jadi conjunction maupun dia bisa juga jadi ini ya, apa namanya, kayak kata ganti ya. Apa sih itu gitu ya. Itu juga bisa jadi kan. That diartikan sebagai itu. Jadi bukan selamanya harus jadi conjunction atau konektor. Mungkin nggak tahu ya kalau di teman-teman barangkali pengguna istilah-istilah dari apa sih penamaan-penamaan ini mungkin barangkali agak beda. Nanti coba saya kasih dengan beberapa istilah. Soalnya biasanya di beberapa tempat, di beberapa kursusan, di beberapa tempat belajar, dan sebenarnya dari beberapa apa sih kayak mazhab itulah ya, suka menggunakan istilah yang berbeda-beda gitu. Kayak teman-teman juga pasti udah tahu. Kayak misalkan conjunction ada yang bilangnya pakai konektor gitu kan ya. Ya kayak gitu lah. Nah, based on the promise that light was composed of color, the impression came to. Oke. Kemungkinan besar dia si verbnya. Oke, gitu ya. Kita tandain dulu. Came to the conclusion. Not really black. Nah, kemungkinan dia subjeknya. Impressionist kemungkinan subjeknya gitu ya. Kita tandain dulu. Karena sudah ada subjek verb, maka sebenarnya udah layak jadi kalimat gitu ya. Nah, karena di sini poin-poin jawabannya ada apa aja nih? Kayak which, kalau di awal which berarti dia klausa baru ya klausa. Saya yakin teman-teman udah tahu tentang klausa ya, pola subject verb, tapi tidak tanpa end mark ya. Sama aja dengan sentence. Sebenarnya kalau sentence ada end marknya atau titik. Which was that shadows. Alpha bisa jadi misalkan dia ditambah satu klausa baru, tapi sayangnya dia secara konteks kurang tepat ya, karena dia tiba-tiba ada was di sini, gitu kan ya. Harusnya ada subjek dulu di sini. Kalau misalkan Bravo tiba-tiba ada was, tiba-tiba ada verb pembantu ya atau verb auxiliary, maka sangat-sangat tidak tepat untuk dijawab, gitu kan ya. Orang di sini udah ada verb utama, masa tiba-tiba di sini ada verb pembantu tiba-tiba di sini di setelahnya, gitu kan ya. Dan lagian kan kalau verb pembantu pasti di sebelum verb utama, tepat sebelum verb utama gitu ya. Kalau Charlie sama juga udah pakai were. Nah, kalau Delta that shadows were. Nah, ini cukup menjanjikan untuk jawab. Menjanjikan jawab. Kenapa? Karena pertama dia ada conjunction, terus ada subject, terus ada verb gitu ya. Nah, dia bisa-bisa aja. Jadi di apa sebenarnya? Di bridge atau ditengahi oleh conjunction atau di konektor, terus setelahnya ada subject verb, yang mana setelahnya juga ada ini not really black, were not really black. Jadi kan cukup masuk ya. Jadi were not gitu. Terus ke nomor 2 kita coba lihat. Nomor 2.
Aduh, 7 menit lagi ya. Sorry. Satu nomor lagi ya, yang structure ya. Oh, atau yang ini deh, yang si section selanjutnya. Kita coba lihat. Pokoknya kurang lebih kalau yang section structure untuk yang nomor 1 sampai 15, kurang lebih itu sih. Pastikan subject verb-nya mana. Sama intinya syarat mutlak sebuah kalimat itu seperti apa. Pastikan itu. Terus kalau bagian written expression, masih sama juga, kita harus memastikan syarat mutlak dari si sebuah kalimat ya. Terus biasanya yang di error-errorkan itu macam-macam biasanya. Kadang pemakaian vocabnya, kayak misalkan yang harusnya adjektif dibikin adverb gitu kan. Misalkan yang harusnya noun jadi dijadiin adjektif, kadang kayak gitu. Atau penggunaan in on at itu juga sering. Atau penggunaan verb juga sering. Misalkan yang harusnya verb SES jadi verb 1, atau yang harusnya verb ing jadi cuma verb 1, kayak gitu juga sering. Nah, kita coba lihat dari sini ya. Nomor 16. Interest in automatic data processing has grown. Kita lihat alpha kayaknya fine aja gitu ya. Terus kalau misalkan Bravo kayaknya fine juga karena dia setelah has. Kalau setelah has had pasti ketiga. Grown kan ketiga, jadi fine aja. Terus di sini ada rapid since. Nah, ini perlu dicurigai rapid. Karena rapid kan adjektif ya. Sebenarnya bisa-bisa aja setelah verb, cuman kalau di sini jadinya rancu. Data processing has grown rapid. Nah, harusnya rapidly gitu ya, dijadikan adverb. Kalau ada since ini di sini fine aja ya. Karena dia untuk menjelaskan si waktunya itu atau dari durasinya. Dari kapan ya. Terus nomor 17 kita coba lihat. Falstaff Nijinsky achieved world recognition as both. Oke, di sini ada achieved, tiba-tiba pakai verb 2 atau mungkin verb 3 gitu ya. Ya fine aja. Verb 2 bisa berdiri sendiri ya. Achieved. Kan biasanya ed kan kalau verb 2 ketika. Nah, karena dia di sini berdiri sendiri, ya berarti kita anggap dia verb 2 dan fine aja. Terus ini apa ya? Di sini fine aja. Nah, ini both a dancer as well as a choreographer. Nah, di sini kata kuncinya ada both. Jadi saya yakin teman-teman pernah dengar tentang apa sih namanya? Kayak apa sih? Kayak yang hubungan itu. Kalau ada ini, pasangannya ini. Kalau ini, pasangannya ini. Kayak misalkan kalau both pasti pasangannya dengan and gitu ya. Jadi untuk menghubungkan apa dengan apa. Both. Kalau pakai both, and. Sama dengan kayak apa namanya? Kayak misalkan not only pasangannya dengan but also, itu juga sering tuh. Jadi misalnya ada not only, jangan pilih yang cuma but doang, itu harus ada but also-nya. Terus misalkan kayak kata neither atau not either tapi dibikin neither. Nah, neither dia pasti dengan nor gitu ya, atau either dengan or gitu ya, kayak gitu. Nah, berarti both harusnya menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang mana di tengahnya dengan and. Berarti both a dancer and a choreographer. Jadi as well as harusnya and. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk si structure. Jadi intinya pastikan kita tahu dari si syarat mutlak dari sebuah kalimat, paling enggak itu. Terus kita coba masuk sedikit ke si reading. Nah, di bagian reading ini sebentar ya. Share screen. Ini sebenarnya gini teman-teman. Saya mau mohon maaf dulu ya sebelumnya. Ini kayaknya terkesan ngebut banget dan barangkali malah kayak mungkin dirasa kurang efektif karena sebenarnya kalau untuk ngebahas kayak gini lebih enaknya sih sebenarnya kayak
satu subjek dulu, terus baru ntar ke subjek yang lain. Jadi biar waktunya juga maksudnya kita bisa membahasnya, tapi it's okay. Mungkin di sini saya lebih ke ini aja kayak yang kayak apa sih, kayak lebih ke tips-tipsnya gitu aja kali ya. Nah, di bagian si reading ini ya teman-teman, secara struktur apanya si soalnya itu kan dia dibagi jadi 5 passage gitu ya, ada 5 passages dibagi ke dalam biasanya antara 9 sampai 11 nomor per passage-nya biasanya gitu kan ya, atau bahkan 10 gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi waktu di listening, ini juga sama, penomoran dari si bacaan dengan si poin-poin penomoran itu berurutan kronologis. Wait, sambil saya bukain ini. Ini jadi biar enak. Kita coba kayak ini. Wait. Sama ini. Nah, kita coba lihat ini ya. Misalkan bagian yang ini si bacaannya gitu ya, yang mana ini bacanya panjang banget asli. Kalau saya jadi teman-teman mungkin udah bosan duluan tuh. Saya cenderung cukup gampang bosan kalau baca-baca begini. Nah ini ya, let's see ya. Jadi penomorannya ini biasanya, misalkan nomor 1 sampai 9 kan ini ya tadi ya. Nah di awal-awal itu biasanya kita bisa nemuinnya di ya secara kronologis di awal-awal. Terus ntar ke bawah itu kan pasti dia ngurut ke bawah kan. Kayak misalkan ini nomor 2, nah ini paragraf 2 di paragraf 2 gitu kan ya. Terus sekarang misalkan nomor 3 nih, they di paragraf 2, nah dia di paragraf 2 juga. Nah jadi urut gitu kan ya, urut. Terus saran saya adalah cobalah ngebaca soal-soalnya dulu ketimbang ngebaca bacaannya dulu. Tapi misalkan teman-teman lebih suka untuk ngebaca dulu, ya itu fine aja, itu nggak apa-apa. Jadi misalkan kayak yang kalau listening tadi ya, kita cukup fokus dengerin sambil merem, tapi kan dengerin, ya itu nggak apa-apa. Sama dengan ini, kita fokus aja baca. Kita coba luangkan waktu mungkin 5 menit atau berapa menit lah ya, ngebaca set, terus habis itu ke poin-poin jawaban. Ya itu nggak apa-apa juga. Tapi saran saya mending baca pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi ntar waktu kita ngebaca poin si passage-nya itu nanti kita akan lebih lebih menghemat waktu dan tenaga. Jadi cukup bagian-bagian tertentu aja yang difokuskan ngebacanya. Sisanya di skimming aja atau dibaca cepat. Jadi cukup aja yang dibaca fokusnya beberapa bagian tertentu. Nah, terus kita coba lihat pola-polanya ya, beberapa pola, contoh polanya. Kayak misalkan di awal-awal, di penomoran awal, biasanya yang akan ditanyakan adalah tentang ide gagasan. Atau main topic, atau about the main subject, atau about the best title. Intinya tentang ide gagasan, biasanya ya. Nah, nomor 1 ini, iya nggak? Nah, kurang lebih ya mirip-mirip lah ya. Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? Kurang lebih ya. Terus, nah ini di nomor 2, apa nih? Nah, kalau misalkan kayak gini-gini, pertanyaan kayak gini kan udah cukup jelas ya. Misalkan, what does the author say about the past theories of how the Moai were transported from Quaris to their resting place? Cukup cari aja bagian yang mana informasi tersebut disampaikan. Jadi coba di screening aja dulu. Kalau pas udah nemu kata kuncinya, baru dibaca di kalimat yang ada si kata kuncinya itu. Nah, kita bisa nyari kata kuncinya dari mana? Dari si pertanyaannya ini. Nah, mana ya? Coba ya, kita coba lihat. What are the about? Nah ini, about apa nih? About past theories of how Moai were transported. Nah, kata kuncinya ini. Meskipun panjang ya, kata kuncinya bukan kata kunci nih kayaknya. Frasa kunci. Kata kuncinya. Nah, maka cari aja tuh yang berhubungan itu.
Nah, ternyata kemungkinan di paragraf dulu kan ya. Oh, ternyata di sini nih. How they were transported to their resting place. Gitu ya. Nah, baru dibaca di sekitaran situnya. Gitu. Terus ke bawah, lanjut kayak gitu. Terus pola pronoun questions atau pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan ini ya, kata ganti pronoun. Sederhananya, cara ngerjain si pronoun ini itu gini teman-teman. Pertama, identifikasi dulu pronounnya itu seperti apa. Apakah dia untuk orang atau untuk benda? Yang kedua, apakah dia untuk jumlah yang singular atau untuk yang plural? Itu. Kalau udah, cari nouns atau kata benda yang ada di sebelum pronounnya. Nah, kalau misalkan di bagian poin-poin jawaban ada dimension kata-kata yang mana itu baru dimension setelah pronoun, maka auto coret, jangan dipilih. Karena itu udah pasti salah. Karena fungsi dari pronoun ini dia kan mereverse ke sebelumnya gitu kan ya, yaitu mengganti kata apa yang sebelumnya, ya noun yang ada di sebelumnya. Gitu. Dan biasanya yang sering ditanyakan adalah kalau nggak they, kalau nggak it. Gitu ya. Kalau they udah pasti plural secara jumlah dan secara kegunaan bisa untuk orang, bisa untuk benda. Kalau it udah pasti hanya untuk benda dan singular. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi gitu. Identifikasi dulu yaitu pronounnya untuk siapa, kemudian cari noun di sebelum si pronounnya. Misalkan ini they, nah ini kan ada di sini ya, they would-nya. Nah, maka cari noun yang ada di sebelum si they ini. Dan usahakan untuk nyarinya di satu kalimat sebelumnya. Jadi jangan misalkan 2 kalimat, 3 kalimat sebelumnya, karena kejauhan. Cukup 1 kalimat aja. Jadi misalkan ini ya cukup berarti dari si 1 kalimat sebelumnya, dari sini ya. Dari most proponents. Begitu. Nah, terus dicari yang sesuai, yang bisa itu orang maupun benda, kemudian yang dia itu untuk jumlah yang banyak atau jamak. Kayak gitu. Dicari noun-nounnya ada apa aja. Begitu. Kalau udah, terus kita cek ke poin-poin jawaban. Oh, ternyata ada nih. Gitu kan ya. Misalkan di sini ya, coba satu. Sebelum date yang paling dekat ada, nah ini the pronoun status. Bisa ya, status dia jamak. Bisa aja the pronoun status bisa aja, atau status doang. Terus mana lagi? Nah, ini ada apa nih? Parallel logs. Nah, ini bisa juga ya. Terus mana lagi? Nah, ini juga bisa nih, the people. Nah, ini juga bisa. Terus this method, nah dia kata benda, tapi karena dia singular jadi kurang tepat. Nah, terus apa nih? Most proponents dia juga bisa juga. Nah, terus kita cek ya, oh ternyata ada semua. Proponen ada, people ada, roller ke sini gitu ya. Status juga ada. Nah, terus kalau udah kayak gitu, kita coba untuk replace atau mengganti si satu persatu dari poin jawaban ini ke si they-nya itu. Misalkan proponen, coba diganti ke they. Terus coba dibaca. Proponents would not have required an entire roadway of logs since log blah blah. Nah, terus coba kita simpulkan. Wah, kayaknya ini kata-katanya nggak masuk nih. Nah, kalau gitu cari kata yang lain ke poin jawaban yang selanjutnya. Sampai teman-teman merasa, oh ini yang paling cocok. Terus ya udah, gitu jawabnya. Terus satu lagi ya, satu lagi. Pertanyaan-pertanyaan tentang vocabulary, karena ini paling sering digunakan. Nah ini, contohnya nih ya. The word abandoned. Nah, kalau pertanyaan tentang vocab, dia pasti polanya, si vocabnya itu dikasih petik, terus pasti dijelasin, dikasih tahu di line berapa atau di paragraf berapa. Biasanya sih di baris keberapa, di baris keberapa. Nah, kalau ada pola pertanyaan kayak gini, udah pasti yang ditanyakan adalah sinonimnya. Cari aja sinonimnya. Kalau misalkan teman-teman udah tahu itu tuh si kata yang ditanyakan itu artinya apa, ya udah tinggal kita cari sinonimnya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu itu artinya apa, maka baca di bagian passage di kalimat yang mengandung si vocab ini. Biasanya akan ada informasi yang menuntun ke arah pengertian dari si vocab yang ditanyakan. Misalkan si abandon ini, kita coba lihat. Mana abandon? Paragraf 6 abandon. Nah, ini deh kayaknya deh.
Ini ya. Oops. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu artinya apa, maka kita coba cek aja, dibaca di sekitaran si abandoned itu. They found that statues that appeared to be abandoned in transit has spaced with the. This meant they would naturally topple forward, blah, blah. Nah, biasanya suka ada informasi yang menginformasikan bahwa oh ini kayaknya jawabannya itu. Gitu. Terkadang juga suka ada tanda-tanda khusus yang mana itu tuh bakal mendeskripsikan dari vocab yang ditanyakan. Misalkan pakai koma. Nah, misalkan ada abandon, gitu ya, abandon terus koma. Straight. Nah, terus setelah koma nanti ada kata-kata apa ini. Nah, biasanya dia bakal menjelaskan tentang apa itu abandon. Atau rumus A positif. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya A positif. Nah, biasanya kan kalau positif itu yang mendeskripsikan, gitu kan ya. Kalau enggak restatement atau penjelasan ulang itu juga bisa mengartikan bahwa dia itu mau mendefinisikan si apa yang ditanyakan. Misalkan di sini ada abandon atau or. Misalkan apa kata lainnya, misalkan pakai kata lain. Atau misalkan kalau nggak pakai or ya pakai in other words, bisa juga. Intinya dia mau restatement. Kalau nggak restatement, pakai example, ngasih contoh. Misalkan setelah kata abandon terus misalkan ada for example ya, misalnya ada contoh-contohnya apa. Nah, kita bisa coba cek dari contoh-contoh yang dicontohkan itu, kita bisa coba menyimpulkan oh ini kayaknya maksudnya ini. Gitu. Gitu dulu teman-teman, kayaknya terlalu banyak juga. Sorry ya. Silakan Miss Dewi. Maaf. Baik, Oh iya, lanjut Mbak Dewi. Maaf. Baik, terima kasih kepada Mr. Fikri yang telah menyampaikan materinya seperti itu. Kemudian sekarang akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ataupun diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Mr. Fikri, langsung saja untuk raise hand ataupun menggunakan kolom chat apabila ingin bertanya. Jadi untuk para peserta yang ingin bertanya, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kalian apabila ada soal yang sulit seperti itu bisa ditanyakan. Terima kasih. Silakan. Oh iya, langsung saja ya teman-teman kalau mau bertanya, dan untuk absennya ada di kolom teman-teman sampai dengan sore hari ini ya. Oke, siapa yang ingin bertanya? Saya persilakan teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan. Mari kita berdiskusi apa hal yang ingin kalian tanyakan seputar baik itu soal yang kalian tadi, kesulitan mungkin soal yang sulit mungkin belum Fikri sampaikan, tanyakan seperti itu.
Saya silakan teman-teman. Izin tanya, Mbak. Makan siang semua kan ya? Oh ya, monggo. Oke, makasih ya Mbak Dewi atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Indra Eno Dirgantara. Sebelumnya maaf juga tidak bisa on cam. Saya ingin tanya Mas, sebenarnya apa? Secara teknisnya sih Mas, dari TOEFL sama IELTS itu kan ada perbedaan ya Mas. Itu yang IELTS tuh kayak ada speaking-nya gitu ya Mas. Kalau TOEFL kan nggak ada kayak tes speaking gitu. Nah, itu apa ya? Kenapa nggak ada gitu Mas? Maksudnya kalau misal bisa direvisi apa ya? Bisa diperbaiki mungkin TOEFL juga nanti bisa ditambahin speaking juga. Tapi kok sampai sekarang kayak nggak ada gitu ya Mas? Apa tes tentang speaking dalam TOEFL gitu? Atau memang itu udah pakemnya gitu atau gimana gitu Mas? Itu sih Mas. Ya, terima kasih Mas Indra ini. Kalau ini kalau setahu saya ya, kalau nanti salah, mohon maaf. Atau mungkin nanti silakan coba cari informasi yang lain. Setahu saya gini, di si tes TOEFL ini, atau ada yang bilangnya TOEFL, kadang ada yang TOEFL. Jadi si TOEFL ini sebenarnya kalau untuk TOEFL yang apa sih PBT ini, paper based test, atau kadang orang bilangnya ITP gitu ya, itu pada dasarnya hanya untuk menguji kemampuan kita secara pasif. Ya pasif skill, ya berarti ya tanpa ada apa sih aktif, apa sih skill aktif ya. Skill aktifnya kan ya itu si speaking sama writing gitu ya, yang mana di kalau si PBT ada. Ya karena dia hanya mengetes kemampuan kita secara pasif doang. Sementara apa namanya, si TOEFL ini sebenarnya dibagi ke dalam beberapa tes sih sebenarnya. Pertama ini yang si PBT ini atau paper based test, atau orang bilangnya ITP. Terus ada lagi tes IBT, TOEFL IBT, atau Internet Based Test. Nah, yang IBT ini juga sebenarnya sama dengan IELTS, dia ada speaking sama writing-nya. Nah, untuk yang TOEFL IBT ada speaking sama writing-nya. Terus kalau selanjutnya ada juga kalau nggak salah apa TOEIC, kalau nggak salah deh, TOEIC kalau nggak salah, TOEIC itu TOEFL TOEIC ya, kalau nggak salah itu untuk apa sih tujuannya, untuk apa sih yang kerja gitu deh. Kalau apa TOEFL PBT kan lebih ke academic purpose kan, untuk yang mau sekolah-sekolah gitu kan. Gitu. Nah, kalau IELTS memang semua sebenarnya purpose-nya untuk akademik sih. Nah, si TOEFL IBT sama IELTS dia mirip-mirip, cuman kalau apa sistem scoringnya itu ya mirip juga dengan si IELTS, tapi beda dengan si TOEFL. Kalau TOEFL yang PBT kan kita pakainya ratusan kan, ratusan sampai berapa tuh, 500 sampai 680 kalau nggak salah paling pol. Nah, kalau yang TOEFL PBT dia nggak pakai ratusan, tapi pakai angka satuan, sama kayak si IELTS itu. Kan kalau IELTS maksimal berapa tuh? 8 kalau nggak salah deh, yang 1 sampai 8 kayak begitu, kurang lebih gitu sih. Jadi kalau si IELTS memang si IELTS maupun si TOEFL PBT, si IBT ya sorry, itu untuk pasif sekaligus yang aktifnya. Jadi kalau misalkan Mas Indra ini pengen TOEFL yang ada speaking writing ya plus si IBT-nya itu. Dan setahu saya biayanya justru malah lebih mahal dari yang IELTS. Padahal kita tahu IELTS aja mahal ya. Gitu. Itu Mas Indra gimana? Oh iya, makasih ya Mas jawabannya. Siap. Ya. Oke, Mas Yogi Pangestu. Untuk masalah pertanyaan vocab, yang lebih utamanya itu mengutamakan pencarian selain terlebih dahulu. Contoh lainnya seperti apa tuh Kak? Contoh lainnya seperti apa? Nah, sebenarnya ya pada dasarnya yang kita apa sih namanya perlu prioritaskan itu secara pemaknaan sebenarnya, secara pemaknaan. Jadi yang dimaknakan di situ itu sebenarnya apa sih gitu ya? Dan ya kalau dibilang cari sinonimnya ya itu benar juga sih sebenarnya, dia benar juga. Jadi maksudnya cobalah kita nyari sinonim dari vocab yang ditanyakan. Nah kalau misalkan kita udah tahu sinonimnya apa nih, terus kita udah coba ngecek dari poin-poin jawaban, kita udah mengeliminasi gitu ya, dari ABCD, oh kayaknya si alfa misalkan, si A paling benar nih kayaknya. Nah kalau udah coba dikonteskan dulu ke si pesertanya sebelum kita ngejawab, pastikan dulu bener nggak secara konteksnya bener nggak gitu kan ya.
Karena terkadang si vocab yang ditanyakan itu, terkadang arti yang dimaksudkan bukanlah arti yang barangkali kita tebak gitu. Terkadang arti kesekiannya, arti lainnya. Karena kan satu vocab di bahasa Inggris itu kadang artinya suka banyak kan, lebih dari satu arti biasanya. Tapi pada dasarnya cari sinonimnya aja, itu udah benar sudah. Cari sinonimnya dulu aja. Gimana Mas Yogi? Jadi cari sinonimnya, kalau udah pastikan dengan cara dikonteksin itu tadi, coba di replace terus kayaknya masuk. Kalau udah sip, ya udah. Itu gimana Mas Yogi? Oke, siap sama-sama. Sama-sama Mas Yogi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Persilakan ya. Ini ada titipan dari teman-teman Mas untuk Mr. Fikri seperti itu. Bagaimana Mr. Fikri dalam belajar misalkan untuk ini apa TOEFL banyak berlatih soal vocabulary atau bagaimana Mas? Seperti itu. Dan dari mana begitu? Ikut ke organisasi apa untuk berlatih soal-soal tersebut. Itu dari Pak Kiran. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih. Kalau saya dan juga sebenarnya biasanya teman-teman saya juga yang kami lakukan. Pertama, kalau saya cobalah untuk fokus dulu nih. Kita mau fokus kemana dulu? Misalkan kita pengen belajar bahasa Inggris secara general, ya udah cari aja hal-hal yang secara general. Kayak misalkan vocab-vocabnya yang mau digunakan ya vocab-vocab yang general. Kalau misalkan kita mau fokus ke TOEFL misalkan ya udah kita coba targetin dulu tuh. Kita coba targetin dulu kapan kita mau ngambil tes TOEFL-nya. Misalkan 6 bulan dari sekarang misalkan, 6 bulan dari sekarang. Ya udah fokus dulu, jangan kalau bisa ya jangan baca-baca apapun yang berhubungan dengan IELTS, entah vocab-vocab tentang IELTS, entah bacaan-bacaan IELTS, karena itu sangat-sangat beda banget asli secara struktur. Misalkan ya kayak misalkan bacaan-bacaan si readingnya atau si listeningnya itu beda banget asli. Nah, mending jangan dulu. Atau kayak misalkan teman-teman yang pada pakai U-Dictionary, di U-Dictionary itu kan ada ini ya, ada bagian apa sih? Kalau di di lock screen-nya itu ntar bisa muncul vocab-vocab itu, dan si vocab-vocabnya kan suka randomly gonta-ganti, dan itu bisa disetting kan kayak misalkan vocab yang daily, terus ada juga vocab yang khusus IELTS, vocab yang khusus TOEFL. Nah kalau bisa jangan pakai vocab yang khusus IELTS, kalau bisa ya pakai khusus yang TOEFL dulu gitu kan ya. Biar apa? Biar kita terbiasanya dengan vocab-vocab yang ada di TOEFL kayak gitu. Karena biasanya kalau di vocab-vocab IELTS itu cenderung lebih susah biasanya dengan kesulitannya. Itu pertama, itu coba fokusin dulu untuk ke segi belajar TOEFL-nya dulu. Terus kalau udah cobalah cari atmosfer yang mana itu bisa mendukung teman-teman untuk lebih belajar tentang si TOEFL-nya. Kalau teman-teman tipe orang yang bisa berdiri sendiri, dalam artian bisa belajar sendiri, nggak gampang terpengaruh dengan orang lain, kayak misalkan nggak gampang terpengaruh, misalkan ada teman kita ngajakin nongkrong yuk misalkan, tapi nongkrongnya tiap hari gitu kan bakal masalah ya kan. Cobalah untuk misalkan teman tipe orang yang kayak gitu, mending coba cari lingkungan yang bisa mensupport teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa berdiri sendiri ya bagus lah kalau gitu. Biasanya orang-orang yang susah untuk nolak, yang gak enakan, nah itu suka agak sulit untuk belajar sendiri biasanya. Kayak
wah nggak bisa nih, aku mau belajar, malah sok-sokan belajar. Nah, gitu maksudnya. Itu. Dan kalau misalkan teman-teman tipe orang yang self study, misalkan teman-teman bisa self study, saya sarankan coba, saya tulis di chat ya, coba cari buku ini, kalau enggak ini, kalau enggak ini. Nah, jadi dia ngebahas tentang si TOEFL gitu. Tapi maksudnya misalkan si Longman, tadinya Longman TOEFL gitu ya. Barang juga barang TOEFL, klik juga klik TOEFL. Jadi dia khusus ngebahas tentang si TOEFL dan mana di situ ada ininya juga, ada penyampaian pola-polanya. Dan setiap buku itu beda-beda. Apa kayak ibaratnya mereka punya mazhab sendiri-sendiri gitulah. Apa ya mazhab? Jadi beda-beda. Dan kalau kata saya mending coba dari Longman dulu, karena pembahasan di Longman itu menurut saya sejauh ini sih dia paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami, dan latihan-latihan soalnya mudah-mudah banget. Di situ juga ada contoh latihan kayak misalkan full gitulah, nomor 1 sampai 50 kayak gitu, di situ ada. Terus audionya juga kalau kata saya ya lumayan audionya lumayan. Terus kalau misalkan Longman udah, coba ke Barron, terus ke Cliff. Itu jadi kayak tingkatannya tuh Longman yang paling mudah kalau kata saya, paling mudah, terus ke Barron, terus ke Cliff. Jadi kalau misalkan teman mau langsung baca-baca ke Cliff, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen membiasakan dulu dari yang mudah-mudah, dari Longman aja. Itu aja sih paling. Terus biasanya yang sering jadi kendala itu listening biasanya. Nah, cobalah untuk sering-sering, kalau misalkan teman-teman mau ngelatih listening untuk yang TOEFL ya, kalau bisa carilah audio-audio atau penutur-penutur yang dia itu dari US atau aksen-aksen US, khususnya orang-orang US. Karena apa? Karena misalkan ya expression yang akan mereka utarakan, idiom-idiom yang mereka pakai, atau kata-kata yang mereka ucapkan itu ya apa sih namanya? Justru itu yang kita cari gitu kan. Karena TOEFL ini yang berhubungan dengan si US gitu. Jadi kalau bisa mending kita fokuskan ke US dulu. Jadi untuk yang mungkin kalau teman-teman yang suka nyanyi-nyanyi, cobalah untuk nyanyi-nyanyinya di skip dulu. Cobalah untuk nyari yang misalkan nyanyi-nyanyi yang US gitu. Atau film-film ya film-film yang US. Kurang lebih gitu sih. Kalau bisa tetap ditarget terus di planning. Kira-kira misalkan at least ya, misalkan teman-teman kan sambil kuliah, seminggu mau berapa kali belajarnya, fokus belajar gitu ya. Terus kalau bisa mending fokus per subjek dulu. Kalau misalkan subjek tertentu, misalkan wah minggu ini aku mau belajar listening dulu aja deh, misalkan ya udah listening dulu, dibiasain listening sama seminggu. Kalau udah minggu depan, wah kayaknya lanjutin structure aja deh gitu misalnya. Ya udah latihan structure gitu. Kayak gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih Mas Fikri. Ini ada satu pertanyaan, ada dua ya. Satu pertanyaan dari Alfitri, izin bertanya Kak, sistem penilaian hasil TOEFL itu seperti apa? Atau mungkin ada kayak minimal jumlah soal yang harus benar di setiap section gitu Kak, agar nilai tergolong baik. Terima kasih. Oke, terima Itu kasih. dari Alfitri. Sebentar ya. Kalau nggak salah saya punya ininya deh. Bentar, saya kasih lihat si tabel konversi skornya. Nah, coba ya teman-teman lihat nih. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Nah, tabel konversi skor dari situ kok. Kalau teman-teman ngejawabnya, misalkan nggak ada yang benar gitu ya, misalkan 0 gitu ya, teman-teman tetap dapat nilai segini, 200-an gini ya, sampai ke atas. Jadi nanti pertama sistem penilaiannya itu nanti per section dulu. Misalkan listening, nanti bagian listening beratnya berapa? Misalkan 50, misalkan rata, jangan 50 berarti itu benar semua ya. Misalkan benar 40 ya, listening sama reading benar 40. Nah, berarti ntar ada 570 sama 550. Terus ntar di bagian structure-nya ada berapa gitu. Nah, terus ntar saya agak lupa ngitungnya gimana. Kalau nggak salah nanti dijumlah dulu, jadi dari ketiga-tiganya ntar dijumlah, terus habis itu dibagi berapa gitu. Kayak gitu. Nah, tapi untuk bobotnya itu beda-beda. Kayak misalkan kalau si listening sama reading, meskipun mereka sama-sama 50 soal, tapi bobotnya lebih banyak yang listening.
karena listening itu dipercaya lebih sulit dari si reading, makanya bobot dari si nilai listening ini lebih gede. Kayak misalkan di sini padahal sama-sama benar 40 misalkan ya. Di listening dapatnya 570, tapi di reading cuma 550. Kayak gitu. Terus, nah kalau teman-teman ngambil official test, biasanya nanti ada minimal score yang mana untuk syarat teman-teman bisa dapat sertifikat atau enggaknya. Jadi misalkan teman-teman ikut dari lembaga mana gitu ya. Nah nanti ada minimal skornya tuh untuk teman-teman dapat si sertifikat. Jadi misalkan teman-teman nggak dapat sertifikat, ya berarti teman-teman nilainya di bawah si skornya itu. Kalau nggak salah 400 doang, nggak salah. 400 kalau nggak salah deh. Cuman dikit kan, maksudnya nggak terlalu ini, nggak terlalu susah banget. Apa 350 ya? Saya nggak lupa deh. Kalau di lembaga saya terakhir saya ikut tes itu kalau nggak salah 350 kalau nggak salah. Gitu. Dan sertifikat yang dikasih cuma satu doang, sertifikat yang aslinya. Sebenarnya teman-teman bisa minta 2 sertifikat, tapi bayar lagi. Karena biasanya kan untuk hal-hal tertentu si sertifikat TOEFL itu yang aslinya itu memang harus dikasihkan. Kayak misalkan beberapa beasiswa itu mengharuskan kita melampirkan sertifikat TOEFL yang asli, dan itu nggak bisa diambil kembali. Dan kalau misalkan teman-teman pengen sertifikat TOEFL-nya ini dikopikan 2, tapi itu asli semua gitu ya. Itu kalau nggak salah per 1 lembarnya 200.000 gitu kalau nggak salah. Lumayan mahal ya. Gitu. Terus kalau mau dibilang tergolong baik atau enggaknya, tergantung teman-teman sendiri sih, tergantung purpose-nya. Teman-teman pengennya untuk apa dulu. Kalau mau untuk beasiswa atau untuk lanjut sekolah ya at least memenuhi standarnya lah. Kalau kata saya sih gitu. Gitu sih Mbak. Iya. Mbak Alfit. Baik. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Fikri. Mungkin ini tadi ada satu pertanyaan, namun waktu sudah pukul 3 sore seperti itu. Apabila ada pertanyaan yang lain, bisa langsung disampaikan kepada Mas Fikri atau ditanyakan kepada panitia seperti itu ya. Karena waktu sudah mulai sore seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Fikri saya sampaikan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini, dan kepada para peserta yang bertanya pada pembahasan TOEFL sore ini. Baik, saya akan tarik kesimpulan. Dalam mengerjakan soal, pastikan kalian semua tahu maksud dari soal tersebut. Kalian dapat menggunakan metode skim atau scan yang untuk mengetahui poin-poin di kunci dari soal tersebut. Dan dari listening tadi, membaca pertanyaan sangat diharuskan sebelum kalian menjawab, seperti itu menjawab soal. Jadi pahami jawabannya itu tersirat ataupun tersurat. Jangan lupa pula untuk memperbanyak vocabulary untuk menambah kosakata kalian dalam mengerjakan soal TOEFL. Kemudian pastikan kalian itu terus berlatih untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, untuk mengembangkan latihan kalian speaking, listening, writing atau yang lainnya seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf apabila dalam memandu diskusi pada sore hari ini ada kesalahan. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para peserta jangan meninggalkan room Zoom dahulu. Kita ada sesi foto bersama seperti itu ya. Baik, langsung saja para panitia, saya persilakan untuk mengambil alih sesi fotonya. Oke, baik. Apa yang ingin? Oke, saya mulai ya untuk slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak. Untuk Mas Fikri selaku tutor Global English PARE, saya ucapkan terima kasih banyak telah mengisi materi di BMF PBA pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya persilakan apabila ingin meninggalkan room Zoom dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih, Mas. Baik, untuk para peserta yang belum absen, silakan ya, ada di kolom chat. Kalian bisa langsung saja klik link yang sudah tersedia di room chat untuk absennya. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat terus. Stay safe and stay healthy, everyone. See you later.